Sekarang saya akan menuju ke rumah pengamat terorisme Al-Haidar dan akan menceritahu berkaitan dengan seperti apa dampak jika betul MUI ini akan mengeluarkan sejumlah fatwa kepada pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Kemudian juga berkaitan dengan isu yang beredar juga antara kedekatan Pondok Pesantren Al-Zaitun dan juga Israel ataupun Yahudi. Kita akan temukan faktanya. Kita berharap bahwa lembaga-lembaga yang harusnya bisa memihak kepada rakyat itu betul-betul membela rakyat, karena Al-Zaitun ini sudah melakukan banyak tindakan-tindakan melanggar hukum yang merugikan publik ya. Kita tahu beberapa yang kita anggap selama ini penyimpangan, salah satunya disangkal dengan dalih toleransi di situ, salah satunya seperti salam Yahudi. Yeah. Ada banyak juga di situ beberapa wawancara sebelumnya yang ditayangkan juga di TV One juga menyebutkan memang itu karena temannya Panji Gumilang ini banyak dengan agama lain pula di sana di dalamnya. Ya, dulu memang kita senang dengan aliran NI Kayu 9 ini karena pada waktu itu juga mengajarkan tentang rasionalitas dan juga keadaban dan juga toleransi. Tapi kemudian baru kita ketahui ternyata toleransi yang mereka maksudkan itu sebenarnya adalah sebuah sinkretisasi. Artinya menggabungkan semua ajaran-ajaran agama Yahudi, ajaran agama Islam, ajaran agama Kristen disatukan menjadi satu. Kemudian cara beribadahnya juga digabungkan nanti orang-orang cara-cara yang di sinagog juga di masjid, yang di gereja itu digabung jadi satu tempat. Dan mereka juga menafsirkan bahwa yang namanya komunisme itu ya seperti itu. Jadi nanti nggak ada lagi negara. Ya, yang ada adalah komunitas-komunitas, yang ada adalah jamaah-jamaah yang kemudian setiap orang itu bebas bergerak, tidak ada lagi batas-batas wilayah, teritorial negara dan sebagainya. Bang Haidar tadi sempat disinggung ya berkaitan dengan adanya kedekatan Al-Zaitun dan juga Yahudi / Israel juga yang diketahui oleh Bang Haidar sendiri apa? Ya, dulu tahun-tahun 93 banyak rapat Baromij Abu Toto atau Panji Gumilang ini menyampaikan bahwa negara Indonesia ini bodoh karena tidak mau menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan satu negara lagi Taiwan kalau saya tidak salah. Karena Israel itu memiliki banyak kemajuan teknologi, pertanian dan sebagainya. Bahkan penggemukan sapi Australia yang ada di Al-Zaitun itu sebenarnya itu diharapkan nantinya itu akan mengundang ahli-ahli atau sarjana-sarjana dari Israel untuk mengembangkan sistem pertanian terpadu yang kenapa sapi yang dipilih karena memang pada waktu itu Soeharto sangat senang dengan sapi dan itu dianggap bahwa itu adalah cara masuk yang paling yang paling tepat untuk menguasai negara yang afektif ini ya, negara afektif state ini. Jadi itu yang kemudian diprogramkan di dalam program-program Al-Zaitun itu. Pada waktu itu Panji Gumilang sudah menyatakan bahwa dia akan mempengaruhi politisi-politisi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dan mengencourage ya, menyuruh orang-orang Islam liberal ya, kelompok-kelompok liberal itu untuk mempromosikan tentang agama Yahudi, bahwa mereka itu adalah bagian dari Milata Abraham itu. Ya boleh dikatakan bahwa pada waktu itu kita yakin sekali bahwa agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam itu adalah agamanya Ibrahim dan itu adalah agamanya yang satu, yang sama dengan kita. Cara ibadahnya kurang lebih mirip, apalagi nanti kalau bisa disatukan semuanya. Dan kata Panji Gumilang pada waktu itu saya sangat teringat bahwa kalau mereka meminta bantuan kita akan bantu. Bang, isu kedekatan antara Panji Gumilang dan juga Israel ini kan kalau menurut cerita Bang Haidar ini sudah dari dulu ya Bang? Ya sudah dari dulu, sudah sejak tahun 1993. 93. Apa kemudian yang membuat saat ini dimunculkan lagi Bang Haidar? Ya ini dimunculkan lagi untuk menyegarkan lagi bahwa keputusan Indonesia pada masa Soekarno yang menyatakan bahwa tidak mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah keputusan yang salah. Kita harus membuka hubungan diplomatik dengan siapapun. Jadi saya
melihat bahwa ambisi Panji Gumilang ini sangat utopis memang. Itu kan awalan cerita bagaimana kedekatannya. Upaya itu sampai saat ini implementasinya seperti apa Bang Haidar? Kalau Bang Haidar melihat? Ya, saya lihat ini udah hampir-hampir terwujud. Pemerintahan sekarang sudah mulai membuka hubungan diplomatik, sudah mulai saling berkunjung lah begitu ya. Cipika-cipiki dan sebagainya. Saya kira ini ini sebuah penyelewengan juga ya, sebuah perselingkuhan politik nih saya kira yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Sebaiknya pemerintah itu harus perhatian ya dengan kesengsaraan, penderitaan dari orang-orang yang masih dijajah ya, yaitu bangsa Palestina. Oke, Bang Haidar, makasih banyak atas waktu dan juga pandangannya sudah dibagikan kepada kami. Sehat selalu, Bang Haidar. Oke. Dalam waktu dekat, nasib dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini akan ditentukan. Meski sejumlah pihak menyatakan tidak setuju jika Al Zaitun akan dibubarkan, tetapi sejumlah atau sebagian besar dari mereka ini mendukung keputusan pemerintah jikalau nanti Panji Gumilang akan dipidanakan. Akankah fatwa dari MUI ini dapat menjadi rekomendasi pihak kepolisian untuk menindak Panji Gumilang? Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.